Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan berbagi tentang cara mengisi pengelolaan kinerja untuk guru tahun 2025. Baik, kita mulai saja untuk masuk ke dalam pengelolaan kinerja. Pada tahun 2025 kita menggunakan platform rumah pendidikan. Bisa diakses melalui HP dan juga melalui laptop. Kalau menggunakan HP kita harus mendownloadnya dari Play Store. Tapi jika menggunakan laptop kita bisa menggunakan website untuk masuk ke dalam pengelolaan kinerja ini. Saya akan menggunakan laptop, maka kita masuk ke dalam websitenya, yaitu rumah.pendidikan.go.id. Nah, ini adalah beranda dari rumah pendidikan. Pada beranda ini ada 8 ruang, yaitu ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Dari salah satu ke 8 ruang ini, pengelolaan kinerja terletak di ruang GTK. Mari kita klik ruang GTK. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk mencari pengelolaan kinerja. Nah, pada menu karir dan kinerja terdapat pengelolaan kinerja. Dari sinilah kita akan mengisi pengelolaan kinerja kita. Oke, kita klik. Sebelum kita lanjut, pastikan bahwa periode yang akan kita gunakan adalah Januari Desember 2025. Pada bagian atas ini masih periode yang lama, yaitu Juli Desember 2024. Jadi kita ganti periode terlebih dahulu. Caranya adalah ke sebelah kanan nama kita klik, kemudian kita pilih ganti periode. Berikutnya kita pilih periode. Nah, periode Januari Desember 2025 ini sudah muncul, artinya sudah diaktifkan oleh sekolah, sudah dimulai oleh sekolah. Kalau sekolah belum memulai dari akun kepala sekolah, maka periode ini belum bisa digunakan oleh guru. Biasanya berwarna abu-abu. Kalau sudah berwarna hitam seperti ini, maka ini artinya sudah bisa dimulai dan sudah diaktifkan oleh kepala sekolah melalui akun kepala sekolah. Jadi kita pilih Januari Desember, kan ini sudah aktif. Kemudian klik pilih. Berhasil ganti periode ke Januari Desember 2025. Sekarang kita lihat di atas sudah berubah menjadi periode Januari Desember 2025. Karena sudah berganti periode, maka langkah berikutnya adalah klik guru. Dan kita pilih sebagai pegawai. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa lini masa bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan satuan pendidikan atau didiskusikan dengan atasan. Sedangkan untuk perencanaan kinerja dilakukan dari tanggal 1 sampai 31 Januari. Nah, kalau sudah kita baca, maka kita lanjutkan ke lanjut rencanakan kinerja. Nah, pada perencanaan kinerja ada 4 langkah, yaitu pelaksanaan tugas pokok 5M, langkah pertama, kemudian langkah kedua praktik kinerja, langkah ketiga pengembangan kompetensi, dan yang keempat adalah perilaku. Langkah ini harus dilakukan secara bertahap. Artinya, kalau langkah 1 belum selesai, maka langkah kedua tidak aktif, tidak bisa digunakan. Jadi harus bertahap, 1 selesai baru bisa masuk kedua, 2 selesai baru bisa masuk langkah ketiga. Langkah ketiga selesai, baru bisa masuk langkah keempat. Sekarang kita langkah pertama, pelaksanaan tugas pokok 5M. Apa saja tugas pokok 5M itu? Yaitu guru melakukan tugas keseharian dan tambahan.
Ada dua, tugas keharian dan tugas tambahan di satuan pendidikan. Tidak perlu mengunggah bukti dukung apapun. Bukti dukung tidak perlu diunggah, tapi tetap dibuat walaupun tidak diunggah. Nah, tugas pokok 5M itu adalah yang pertama, guru merencanakan pembelajaran. Ini bisa berupa RPP atau modul ajar. Guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pelajaran yang bermutu untuk semua. Ini adalah tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Melaksanakan pembelajaran bisa berupa jurnal pembelajaran dan lain-lain. Kemudian yang keempat, M yang keempat adalah guru menilai hasil pembelajaran. Menilai ini bisa berupa hasil evaluasi, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, atau ulangan semester, dan berikut absen. Nah, keempat langkah ini, 4M ini, tidak dipilih, hanya dibaca saja. Sedangkan yang kelima, yaitu 5M, yang kelima, guru melaksanakan tugas tambahan. Ini adalah opsional. Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak. Jika ada tugas tambahan, bisa diisi. Andai kata tidak ada tugas tambahan, maka boleh dikosongkan. Apa saja tugas tambahan tersebut? Antara lain bisa kita pilih. Hanya untuk SMK-SMK meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, misalnya. Ada banyak, silakan dibaca saja sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan kepada kita. Bisa sebagai wali kelas, pembina OSIS, sebagai pembina ekstra, dan seterusnya. Silakan dipilih sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan oleh sekolah kepada kita. Misalnya, hanya sebagai wali kelas. Maka kita pilih hanya untuk SMP, SMA, SMK meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Misalnya ini. Kemudian, jika ada tugas tambahan yang lain, misalnya tugas tambahan sebagai pembina OSIS atau sebagai ketua program jika di SMK dan seterusnya, maka klik saja tanda tambah. Silakan dipilih dengan tugas tambahan lainnya yang dibebankan kepada kita. Misalnya sebagai kepala perpustakaan, klik, dan seterusnya. Jika masih ada, tuliskan tambah, dan seterusnya. Andai kata sudah terlanjur seperti ini, kita bisa hapus dan klik hapus. Begitu juga yang kedua, yaitu kepala satuan perpustakaan misalnya. Jika ini salah, bisa kita hapus sebelum dikirim. Nah, karena saya tidak ada tugas tambahan, maka saya pilih tidak mengisi tugas tambahan ini. Saya hapus. Jadi saya tidak ada tugas tambahan. Kemudian lanjut ke praktik kinerja yang dalam kotak hitam dengan tulisan berwarna putih yang ada di sudut kanan bawah. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Jadi memilih indikator, ada 8 indikator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan dipilih salah satu indikator ini dengan cara lihat terlebih dahulu rapor pendidikan. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan Satdik Anda versi terakhir. Jadi sebelum memilih, kita lihat dulu rapor pendidikan. Oke, kita klik rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan sekolah kami, SMK Negeri 1 Lahat, semuanya berwarna kuning, artinya bernilai cukup. Andai kata ada warna lain, misalnya merah, maka utamakan memilih yang berwarna merah. Jika tidak ada, baru yang kuning. Dan jika tidak ada yang berwarna kuning, pilih yang berwarna hijau. Kebetulan ini berwarna kuning semua, jadi bebas memilih salah satu dari 8 indikator yang ada. Namun, sebelum memilih 8 indikator, ini kita anggap sudah mengerti, saya mengerti. Sebelum memilih 8 indikator ini, maka sebaiknya sekolah bermusyawarah dengan tim manajemen sekolah
seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, dan sebagainya, untuk menentukan salah satu indikator yang akan dipilih. Mengapa harus tim manajemen sekolah? Karena tim manajemen lah yang mempunyai data yang bisa dijadikan rujukan untuk merekomendasikan salah satu dari 8 pilihan yang ada sesuai dengan rapor pendidikan sekolah masing-masing. Saya ambil contoh memilih, sebagai contoh saja, saya memilih umpan balik konstruktif. Ini hanya sebagai contoh saja. Klik, dan ini harus dipilih supaya bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kalau sudah dipilih, maka ke pengembangan kompetensi. Nah, pada pengembangan kompetensi ini, pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Sebelum memilih, diskusikan dulu bersama atasan apa saja kegiatan yang Anda lakukan untuk meningkatkan indikator tersebut. Di tahap pelaksanaan, Anda akan melakukan kegiatan sesuai diskusi dan mengisi dokumen refleksi terhadap kegiatan yang sudah Anda lakukan. Jadi kita memilih satu indikator. Indikator kompetensi ini hanya satu. Coba kita pilih. Silakan dipilih sesuai dengan rekomendasi, yaitu diskusi bersama atasan. Saya anggap diskusi sudah selesai. Saya coba memilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator karakteristik dan cara belajar peserta didik. Kalau sudah tepat pilihan, klik saja. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, berikutnya, langkah keempat, yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja. Pada perilaku kerja ini ada indikator dan perwujudan perilaku. Untuk masing-masing aspek, pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Aspek-aspek yang ada ini berjumlah 7 yang disingkat dengan berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan, kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, kelima loyal, yang keenam adaptif, dan aspek ketujuh kolaboratif. Jadi ada 7 aspek. Ketujuh-tujuhnya harus diisi. Misal, untuk aspek berorientasi pelayanan, apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Indikator perilakunya apa? Silakan dipilih. Ini sesuai dengan hasil musyawarah dengan atasan. Begitu juga perwujudan perilaku. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dipilih. Semuanya harus terisi. Ini saya anggap sudah terisi semua. Kalau sudah diisi, kita lanjut ke rangkuman. Silakan diperiksa kembali pelaksanaan tugas 5M, kemudian pengembangan kompetensi, perilaku, dan seterusnya. Jika sudah dilihat rangkuman dan dipelajari, maka langkah berikutnya adalah lanjut ajukan. Nah, pada lanjut ajukan ini, kita bisa melakukan langsung ajukan kalau pilihan sudah tepat. Nah, sebelum diajukan, atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft jika diperlukan. Karena ini belum saya ajukan, maka saya simpan draft terlebih dahulu. Tapi kalau mau diajukan, silakan langsung diklik ajukan. Saya masih simpan draft dulu karena tadi masih dalam contoh simulasi. Simpan draft. Dengan demikian, pekerjaan kita untuk perencanaan kinerja sudah selesai. Kita menunggu penilaian dari atasan untuk bisa melangkah ke langkah berikutnya. Demikian cara mengisi pengelolaan kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2025. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.